Welcome to our channel. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam edisi Riak Sabda di Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Bacaan-bacaan pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ini terfokus pada kerajaan Yesus dan efeknya bagi kita. Bacaan pertama menggambarkan visi Nabi Daniel yang melihat sosok mistis dan spiritual anak manusia terselubung dalam keagungan. Dia menerima kuasa, kemuliaan, kerajaan dari Allah. Dan kitab Wahyu menyajikan Yesus sebagai Alfa dan Omega dari semua ciptaan. Yesus adalah penguasa raja-raja di bumi. Dia ada untuk segala waktu, segala zaman. Dia adalah pribadi yang ada sekarang, yang sudah ada, dan yang akan ada. Yesus dalam Injil berbicara tentang kerajaannya. Konteks Injil adalah sengsara Yesus. Ia sedang diadili di hadapan Pilatus yang bertanya padanya, "Apakah engkau raja?" Dan ini Yesus menjawab, "Ya, saya raja. Untuk alasan inilah saya datang ke dunia." Tapi pada saat yang sama, Yesus menambahkan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Maka saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ada dua hal yang layak kita renungkan. Yang pertama soal paradoks kerajaan Yesus. Sebuah kerajaan pasti memiliki wilayah teritorial. Juga memiliki orang yang terlibat dalam menjalankan kuasa, kekuatan militer untuk melindungi kekuasaan dan wilayahnya, dan juga unsur-unsur yang terlibat dalam pemerintahan sebuah kerajaan. Ketika Yesus mengatakan bahwa dirinya seorang raja, semua unsur ini tidak ada. Rupanya kerajaan Yesus memiliki kriteria lain. Pemerintahan yang lain dari biasa. Kerajaannya lebih menunjuk kepada kenyataan rohani. Kerajaannya hendak membawa dan memenangkan hati manusia untuk Allah. Kerajaan yang dimaksud menunjuk kepada hidup Yesus sendiri. Tidak seperti raja-raja di dunia ini, Yesus tidak pernah ingin berkuasa. Dan Yesus tidak pernah mau menjadikan dirinya yang utama dan pertama. Ia punya kuasa untuk menaklukkan segala sesuatu, untuk melakukan segala sesuatu. Tetapi lihat, Yesus lebih memilih wafat atau mati di kayu salib. Ia lebih memilih melayani daripada dilayani. Dia membasuh kaki para murid. Dan ketika orang banyak yang begitu bersemangat hendak menjadikannya raja, Yesus justru menolak. Padahal semua impian orang Yahudi terpenuhi di dalam dirinya. Hidup Yesus menjadi refleksi bagi kita yang berkecenderungan mau berkuasa, walau dengan kualitas pas-pasan. Banyak kasus memperlihatkan pada kita, banyak orang mau berkuasa, tetapi bukannya melayani orang lain, tetapi melayani diri sendiri, kelompoknya. Syukur bahwa gereja makin ke sini, makin menjadi lebih rendah hati dan makin menjadi hamba melayani orang lain, melayani umat Allah. Poin kedua, kerajaan Yesus adalah kerajaan kebenaran dan tidak ada hubungan dengan jabatan, kuasa, kemenangan atau dominasi. Yesus sendiri mengatakan bahwa ia lahir dan diutus ke dunia untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Kebenaran yang Yesus perkenalkan yaitu Allah adalah Bapa kita bersama. Allah mengasihi kita dan
ingin kita menjadi putra-putri kesayangannya. Melalui Yesus, Bapa ingin kita hidup sebagai putra-putri dengan satu Bapa, yaitu Bapa yang di surga dalam kerajaannya. Saudara-saudari terkasih, pertumbuhan kerajaan itu tidak bergantung pada kekuatan manusia, tetapi bergantung sepenuhnya pada pertobatan hati kita dengan membiarkan kebenaran Injil Yesus menuntun hidup dan tindakan kita. Kita mengambil bagian dalam kerajaan Yesus ketika kita hidup seperti yang Yesus lakukan. Maka mari kita melayani satu terhadap yang lain demi kemuliaan Allah dalam kerendahan hati sebagai hamba. Semoga Yesus, Sang Raja alam semesta, membantu kita untuk menerima kerajaannya dalam hati dan hidup kita. Semoga kita bertobat dan mengambil bagian dalam hidup sebagai putra-putri kesayangan Allah. Selamat merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Tuhan memberkati kita semua. Amin.